رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang keempat dan hadis yang kelima. Kalau hadis yang keempat mungkin di buku di situ ditulis judulnya adalah nasib manusia. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang kelima itu judulnya adalah perbuatan bid'ah tertolak. Berarti pembahasan hari ini adalah tentang penciptaan manusia, nasib manusia, dan pembahasan bid'ah yang akhir-akhir ini mungkin hangat di kalangan kita, khususnya mungkin di pesantren bagi ustadz-ustadzah yang ikut dalam di WA ya, di relawan di KRH. Di sana ada pembahasan tentang bid'ah. Mungkin di sini akan disampaikan sedikit, ya sekedarnya saja semampu saya. Ini hadis yang pertama, hadis keempat, nasib manusia. Kalau kita baca terjemahannya langsung dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Ini penciptaan manusia selain Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kalau Nabi Adam tidak melalui proses rahim ibu, dan begitu juga dengan Sayyidah Hawa. Jadi kita manusia, kita berasal dari setetes mani, dan kita itu ada selama 40 hari di dalam rahim ibu kita sebagai setetes mani. Kemudian 40 hari yang kedua, setetes mani itu berubah menjadi setetes darah. Kemudian 40 yang ketiga, setetes darah itu berubah menjadi segumpal daging. Berarti kemudian setelah itu dihembuskanlah yang namanya nyawa atau ruh ke dalam tubuh kita. Maka di dalam rahim ibu kita selama 120 hari berarti kita sudah berbentuk seperti ini dan sudah bernyawa. Itulah alam kita yang pertama selama 120 hari. 120 hari itu ya sekitar 3 bulan. 3 bulan kita sudah diberikan ruh. Kemudian setelah kita diberikan ruh, disitulah ditulis di sini, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Setelah ditiupkan ruh ke dalam daging tadi, ke dalam diri kita, maka malaikat disuruh menuliskan 4 perkara. Yang pertama adalah rizkinya, dan yang kedua adalah ajalnya, yang ketiga adalah amalnya, dan yang keempat adalah kecelakaannya atau kebahagiaan. Berarti ada 4 hal yang ditulis ketika kita masih di dalam rahim. Yang pertama rizki kita, yang kedua adalah ajal kita, kapan kita meninggal dan di mana kita meninggal, dan ketiga adalah amal kita, dan yang keempat adalah apakah kita akan bahagia atau tidak. Demi Allah yang tidak ada ilah Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Maksudnya adalah ada manusia nampak kita berbuat baik, sangat soleh, beramal banyak, akan tetapi di akhir hidupnya ia melakukan perbuatan maksiat, berzina, minum tua misalnya, mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berzina, maka amalannya yang sebelumnya itu dihapus dan dia menjadi su'ul khotimah, maka dia masuk neraka. Padahal sebelumnya amalnya banyak sehingga antara dirinya dan surga itu sudah dekat. Tuh.
Kemudian sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka. Sebaliknya, ada orang yang berbuat jahat hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Jadi antara dirinya, karena banyaknya kejahatannya, antara dirinya sama neraka itu tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Ini yang nanti mungkin jadi ini. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Kalau kita ingat kembali kisah qatilu nafsin tis'ah wa tis'ina nafsan. Kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Datang dia kepada salah satu ulama yang ada pada saat itu. Hal li min taubatin, apakah saya masih punya taubat? Apakah saya masih punya kesempatan untuk taubat? Maka ini tadi yang ulama tadi mengatakan tidak, kau sudah membunuh 99 orang. Terakhir ulama itu pun dibunuhnya, genaplah 100 yang dibunuh. Kemudian datang dia kepada ulama yang lain, ditanyanya hal li min taubatin, apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat? Kemudian ulama itu mengatakan na'am. Selama kau tidak mensyirikkan Allah dan selama engkau hidup, maka pintu taubat masih terbuka. Maka pergilah engkau ke kampung si fulan, jangan menetap di kampung ini. Pergilah ke kampung si fulan mungkin untuk membuka kehidupan yang baru. Pas di tengah perjalanan dia meninggal. Disitulah kalau kita lihat kisahnya ini ya, kayak film-film di Indosiar gitu ya, rahasia ilahi. Kalau kita lihat kisahnya, mati dia di tengah jalan. Disitulah datang dua malaikat, satu ingin membawanya ke surga, satu ingin membawanya ke neraka. Kemudian berdebatlah antara dua malaikat ini. Terakhir diukur kemana yang lebih dekat. Setengah ini mana yang lebih dekat? Lebih dekat kepada kampung sebelum atau lebih dekat kepada kampung yang akan datang? Misalnya mungkin ada satu garis, mana yang lebih ke sini, mana yang lebih ke sini. Ternyata dilihat dia lebih dekat kepada kampung yang dituju. Maka ditulislah ia menjadi ahli surga. Padahal antara dirinya dan neraka itu sudah dekat, sudah sehasta. Maka sangat dekat. Maka ini kalau kita lihat, ini pertama marahil penciptaan manusia. Pertama yang tadi manusia pertama tadi nutfah, setetes mani 40 hari. Maka sebenarnya kalau kita mau bermuhasabah diri, tidak ada yang bisa kita banggakan di dalam hidup ini. Bahkan kita yang mungkin ada yang ganteng, ada yang cantik, ada yang kaya, ada yang miskin, kita semuanya terbuat atau diciptakan dari setetes mani. Kalau kita sekarang mohon maafnya, kalau disuruh untuk menyimpan satu tetes itu, nggak ada yang mau. Tapi itulah asal penciptaan kita. Maka betullah ibadah itu artinya adalah tunduk. Ketika kita beribadah, kita itu sujud. Kepala kita yang selama ini kita angkat di atas ketika beribadah, kita sujud. Bahkan kita seorang ustadz yang mungkin dibanggakan seorang santri, kita sholat. Dalam sholat, saf pertamalah yang terbaik bagi seorang laki-laki. Kalau bagi seorang perempuan, yang terbaik adalah saf yang paling jauh dari laki-laki. Maka ketika kita sholat, bayangkan kita sholat di saf yang kedua, murid-murid kita sholat di saf yang pertama. Ketika sholat, murid kita pun membelakangi kita, pantatnya ada di kepala kita. Jadi ketika kita beribadah, hilang semua harga diri, hilang semua kebanggaan diri kita. Karena dalam beribadah itu yang ada adalah rasa tunduk. Cobalah kita kadang, mohon maafnya, ustadz-ustadz mungkin, kadang kita mau sujud tertabrak kita lagi pantat santri, berubah lagi kolan suara kita. Maka pada saat kita beribadah tidak ada kebanggaan. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, tidak ada perbedaan antara pejabat, tidak ada perbedaan antara siapapun. Maka yang paling istimewa, maka yang paling mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah ketika sholat itu adalah imam. Karena imam tidak dibelakangi orang lain, tapi ia membelakangi semua orang. Direktur pesantren pun dibelakangi. Kalau misalnya Ustaz Mujahid berdiri menjadi imam, di belakangnya ada para guru kita yang sudah tua, itu pun di belakangnya. Tapi coba kamisan mana berani? Maka ketika sholat itu gugurlah semua apa yang kita miliki. Yang ada hanya adalah, ya Allah, aku menghadapmu. Kepala yang selama ini di atas jatuh ke bawah.
Dan mohon maafnya, belakang kita yang selama ini selalu di belakang dia naik ke atas. Itulah kita. Kalau kita, maka kesombongan di dalam diri kita ini tidak boleh kita jaga, tidak boleh kita simpan, karena umur kita singkat. Kalau diibaratkan orang tua kita dulu, umur itu ibarat pohon kelapa. Coba jalan-jalan kita ke kebun kelapa, ada di bawah itu mumbang yang kecil namanya itu, ada jatuh di bawah. Ada kita lihat, kalau kita lihat ke sekelilingnya, ada kelapa tua jatuh di bawah. Artinya yang kecil pun orang meninggal. Buktinya kelapa yang tadi yang kecil segini itu dijatuh sendiri. Yang tua, karena sudah tua tidak sanggup lagi untuk hidup panjang, maka dia jatuh sendiri. Dan yang muda, walaupun dia masih kuat, masih semangat, tapi namanya sudah ajal, maka pada saat dia itu masih berdiri tegak di pohon kelapa, ada yang menjuluknya. Diambil kelapa muda, dijual di pinggir jalan, makanya bisa kita meminum kelapa muda. Padahal kalau kita tidak kita jatuhkan, dia tidak jatuh. Tapi itulah manusia. Mau kecil, mau muda, mau tua, semuanya akan kita meninggal. Makanya ketika kita tidak ada yang kekal. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, berapa tahunlah kita menjadi pemimpin. Setelah itu kita akan menjadi makmum kembali. Maka ketika manusia merasa sombong, maka pada saat itu ia lupa jati dirinya, bahwasanya ia diciptakan dari setetes mani. Kemudian setetes mani itu berubah menjadi setetes darah. Kemudian setetes darah itu bergumpal menjadi mudghah, menjadi segumpal daging. Kemudian ditiupkanlah ruh. Ketika sudah 3 bulan ditiupkanlah ruh. Jadilah kita manusia. Jadi kalau ada orang yang menggugurkan anaknya ketika itu sudah 3 bulan, berarti sama saja dia itu membunuh manusia. Karena setelah 3 bulan sudah di situ daging, sudah terbentuk dan sudah ada nyawa, berarti sama dengan membunuh manusia. Kita ditiupkan ruh, ada 4 hal yang dituliskan. Yang pertama rezeki, ajal, amal, kebahagiaan atau kesengsaraan. Kita tidak bisa menentukan aku mau mati di sini, aku mau mati di sini, aku mau mati di situ. Dan kita tidak bisa lari dari ajal. Ada sebuah kisah, ini kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada seorang laki-laki melihat Nabi Sulaiman melihat Nabi Sulaiman dengan seorang laki-laki yang sangat menyeramkan. Jadi Nabi Sulaiman mengobrol dengan seorang laki-laki, kemudian dari sana Nabi Sulaiman mengobrol dengan laki-laki, kemudian di pintu sana ada malaikat Israel. Ada malaikat Israel yang dia itu menjelma seperti manusia biasa. Mengintiplah malaikat Israel, ya kan? Malaikat Israel. Kemudian laki-laki yang bersama Nabi Sulaiman tadi, Nabi Sulaiman, siapa yang mengintip-ngintip di sana itu? Datang Nabi Sulaiman, yang mengintip itu adalah malaikat maut Israel. Takutlah ini laki-laki ini. Kan Nabi Sulaiman punya misalnya dia punya ini kan, awan itu kan yang bisa menerbangkan. Ya Nabi Sulaiman, terbangkanlah aku ke ujung kota India. Jadi laki-laki ini mau lari dari kematian. Terbangkanlah aku ke ujung kota India. Ternyata di ujung kota India itu, disitulah dia meninggal berjumpa dengan malaikat Israel. Laki-laki ini ingin melarikan diri, lari dia ke ujung kota India. Kemudian di situ jumpa dengan malaikat Israel. Setelah itu datanglah malaikat Israel kepada Nabi Sulaiman. Malaikat Israel, kata Nabi Sulaiman, kenapa dari tadi kau mengintip-ngintip saja? Kapan lihat sembunyi, lihat sembunyi. Datang malaikat Israel, aku heran katanya. Aku misalnya jam 10 aku melihat laki-laki itu ada duduk bersamamu di istana. Padahal Allah menyuruhku mencabut nyawanya jam 10 lewat 2 misalnya di ujung kota India. Tapi ketika aku jam 10 lewat 2 berangkat ke ujung kota India, ternyata aku dapatkan dia di sana. Itulah artinya ada manusia ingin mencoba untuk melarikan diri dari kematian, padahal ialah datang kepada kematian. Maka rezeki, ajal manusia, amal manusia, kebahagiaan atau kesengsaraan
sudah dituliskan. Itulah yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah tertuliskan semua. Maka ada ulama mengatakan yang ditulis ini bukan 4 saja, semua sudah dituliskan. Akan tetapi ini 4 hal yang paling terpenting yang sudah dituliskan. Kemudian kalau kita cermati hadis yang di sini, kayaknya Allah tidak adil. Nah, ini yang menjadi masalah. Ada seorang laki-laki yang sudah di situ dituliskan, ada seorang laki-laki yang sudah berbuat baik, tapi gara-gara sudah tertulis dia di Lauhul Mahfuz ini meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, fayamalu amal ahli jannah, ya. Kemudian dia berbuat amal ahli jannah, kemudian dia masuk neraka. Ada orang yang berbuat keburukan tapi sudah tertulis dia masuk ke dalam surga, gitu. Maka dia berbuat baik, maka kemudian dia masuk ke dalam surga. Jadi berarti kita misalnya sekarang kita ini contohnya berbuat baik, tiba-tiba sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ana masuk neraka. Berarti nanti sebelum meninggal ana berbuat perbuatan yang buruk, maka akan jadi suul khotimah. Atau sebaliknya, Ustaz Mujahid sekarang dia berbuat yang buruk, kemudian karena dia sudah dituliskan bahagia masuk surga, maka dia berbuat perbuatan baik sebelum meninggal, maka dia masuk surga. Jadi akan kita dipaksa untuk masuk surga sama masuk neraka. Karena apapun yang kita buat sudah tertulis. Tapi ternyata hadis ini tidak bisa kita pahami seperti itu. Pertama, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan ajal kita, untuk menuliskan rezeki kita, untuk menuliskan ajal kita, untuk menuliskan amal kita, untuk menuliskan kebahagiaan atau kesengsaraan kita berlandaskan ilmu Allah. Karena ilmu Allah tidak terbatas. Ilmu Allah tidak terbatas. Bagaimana tidak terbatasnya? Pertama, ilmu manusia terbatas. Ilmu manusia dibatasi oleh waktu dan tempat. Sedangkan Allah lah yang menciptakan waktu dan tempat. Jadi sebelum Allah menciptakan waktu dan tempat, ilmu manusia tidak akan sampai. Jadi kalau kita pikir Allah ada sebelum waktu dan tempat itu ada. Ketika Allah menciptakan waktu, ketika Allah menciptakan tempat, disitulah awal ilmu manusia. Maka kalau kita tanya apa yang dilakukan Allah sebelum Dia menciptakan waktu dan tempat, la na'lam, enggak tahu kita. Allah ada, manusia ada awalnya, ada akhirnya. Allah ada, awalnya tidak ada, akhirnya tidak ada. Maka banyak orang gila kadang memikirkan itu. Jadi ada orang di kampung mana karena dia pengen mencari Allah sampai gila, terakhir dibilangnya Allah ada di bawah tempat tidurnya. Itulah kalau kita mau mencoba terus di mana Allah, gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami yang tadi? Kalau tadi itu seakan-akan Allah itu tidak memberikan kita kesempatan yang luas. Kita sudah ditetapkan, misalnya Ustaz Mujahid antum ditetapkan gini. Dia tidak bisa berubah lagi. Maka kalau kita buka buku syarah-syarah hadis, dia menyebutkan gini. Ibnu Daqiq Al-Id, ada seorang ulama mengatakan, kalau kita buka hadisnya ini, kalau kita lihat inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seseorang yang melakukan amal yang soleh, amal-amal ahli jannah. Fayamalu bi amali fayasbiqu alaihil kitab. Akan tetapi dia sudah ditakdirkan yang tertulis di dalam kitab. Kemudian dia melaksanakan amalan ahli neraka, kemudian dia masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id mengatakan, dia membandingkan hadis ini dengan riwayat lain. Riwayat lain itu menyebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah fima yabdu linnas. Artinya dia melakukan perbuatan baik tapi hanya sekedar dalam pandangan manusia. Karena dia hanya menunjukkan kebaikan, tapi apakah dia benar-benar melakukan kebaikan belum tentu. Dia hanya pura-pura melakukan kebaikan. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi ilmu Allah tahu. Allah tahu dia hanya berpura-pura melakukan kebaikan. Dia hanya berpura-pura melakukan kebaikan, kemudian sebelum ia meninggal Allah tunjukkan ia. Fayasbiqu alaihil
Maka Allah tunjukkan ia bahwasanya ia melakukan itu hanya secara zahir. Sebelum meninggal Allah nampakkan ia mati dalam su'ul khotimah. Kemudian dia masuk dalam neraka. Kemudian sebaliknya ada laki-laki yang beramal seperti amal ahli nar. Ada orang yang berbuat tapi tapi manusia tidak mengetahui, seakan-akan dia berbuat dosa saja. Ini dalam pandangan manusia. Kemudian Allah sebelum ia meninggal, Allah tunjukkan kepada manusia bahwasanya ia adalah termasuk ahli surga. Maka kalau kita pahami hadis ini secara letterlek, maka kita akan menjadi cepat putus asa. Karena kita ngapain banyak berbuat, sudah ditentukan ini dan lain sebagainya. Padahal ini harus kita pahami dengan dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Karena ada orang yang berbuat baik nampak manusia, tapi sebenarnya dia tidak berbuat baik. Maka ilmu Allah mengetahuinya, maka Allah tunjukkan sebelum dia meninggal itu dia su'ul khotimah. Ada orang yang nampak buruk menurut kita. Contohnya saja nampak yang buruk tapi dia Allah nampakkan kepada manusia sebelum meninggal sesungguhnya ia adalah orang yang baik. Makanya Allah mengatakan antum syuhada Allah fi ardihi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Ini mungkin hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua ini tentang bid'ah. Yang sering kita ini kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan yang setiap sesat itu adalah di neraka. Maka ketika kita berbicara bid'ah dalam Islam, kita sudah berbicara secara istilah. Maka ketika kita mengatakan kalimat solat, kalau secara bahasa itu artinya adalah doa. Tapi kalau secara istilah, solat itu adalah amalan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itulah solat. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara solat, maka dia berbicara tentang makna istilah. Kalau kita pahami secara literal, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang baru itu sesat. Maka Rasul tidak pernah memakai kelensuah yang kayak kita. Rasulullah tidak pernah memakai baju batik seperti kita. Dan Rasulullah mungkin tidak pernah memakai baju robbani seperti kita. Maka apakah itu disebut sesat? Mungkin nanti kita akan membahas tentang bagaimana maulid Nabi, bagaimana melaksanakan Isra dan Mi'raj, bagaimana dengan sholat, dengan doa berjamaah setelah sholat dan lain sebagainya. Pertama, inilah landasan hadis. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru di dalam urusan kami, agama kami, kata Rasulullah, yang bukan berlandaskan dari agama, Al-Qur'an dan hadis, maka dia ditolak. Makanya ada orang yang menolak maulid Nabi. Apa landasannya? Tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman tabi'in. Bid'ah. Terakhir muka anak pun bid'ah jadinya. Karena muka ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Muka Ustaz Mujahid ini kayaknya nggak ada muka kayak Ustaz Mujahid yang di sini hanya ada jerawat. Bid'ah. Jerawatnya pun bid'ah. Maka perlu kita pahami apa sebenarnya itu bid'ah. Maka Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa di antara amrina ini adalah sholat. Oke, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Ketika kita laksanakan 5 rakaat, itulah bid'ah. Bid'ah. Misalnya kita puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Puasa Ramadan kita 60 hari. Itu juga bid'ah. Ya betul. Berarti bid'ah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya, sesuatu yang bertentangan. Kalau seandainya ada perbuatan yang baru yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, maka kita lihat apakah itu sesuai dengan kitab Al-Qur'an, apakah sesuai dengan perintah Nabi. Ini contohnya ada seorang sahabat setelah sholat dia berzikir dengan zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka ketika itu Rasul bertanya, apa yang kau baca ketika zikir? Aku baca zikir ini. Kalau kau lakukan ini, engkau mendapatkan pahala yang besar. Itu seorang sahabat. Kita lihat Umar bin Khattab ketika mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat di masjid. Itu yang dikatakan Umar bin Khattab adalah nikmal bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Apakah Umar bin Khattab yukhalif syariah? Nabi tidak pernah mengumpulkan sahabat sama-sama sampai 23 rakaat, tidak. Dulu sholat Jumat itu adzan itu cukup sekali, tapi ditambah menjadi 2 kali dan lain sebagainya. Kayak Maulid Nabi. Maulid Nabi dikatakan bid'ah. Kenapa? Pertama, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kedua, tidak pernah dilakukan para sahabat. Ketiga, tidak pernah dilakukan para tabi'in. Berarti alasannya, mana lebih cinta kepada Rasulullah, sahabat atau kita? Mana lebih besar cinta kita kepada Rasul atau cinta sahabat kepada Rasul? Pasti kita menjawab cinta sahabat kepada Rasul. Berarti sahabat saja tidak pernah merayakan Maulid Nabi, apalagi kita. Sekarang, apakah Rasul pernah merayakan Maulid Nabi? Pernah. Tapi dengan berpuasa hari Senin. Ada yaum Maulid. Ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Ketika Rasul sampai ke Madinah, dia melihat orang Yahudi berpuasa. Berpuasa sebagai tanda syukur Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian apa kata Rasul? Kami yang lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa di hari ini. Maka Rasul memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa Asyura sebagai rasa syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita masuk ke dalam konteksnya, misalnya perayaan Maulid Nabi, di mana letak bid'ahnya? Kalau kita lihat sekarang, apakah cara perayaan Maulid Nabi di zaman dahulu sama sekarang sama? Belum tentu. Apakah berbeda? Belum tentu juga. Maka kalau kita lihat sekarang perayaan Maulid Nabi misalnya, lihatlah, ada panitia, kemudian di sana ada mimbar, ada protokol, ya kan? Ada protokol 1 orang, di Rodoh di APG protokol 3 orang, lebih banyak lagi, ya kan? Nah, kemudian kita di situ mendengarkan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau di zaman sekarang tidak ada Maulid, banyak orang yang lupa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita kerjakan ketika Maulid? Mendengarkan khutbah. Ada mengatakan dilarang merayakan Maulid Nabi karena di situ bercampur laki-laki dan perempuan. Jangan dicampur. Di sana, apalagi di pesantren, jangan dicampur. Dikasih satar lagi gitu. Dikasih sitar kan? Nah, dikasih sitar itu. Ini penutup. Jangan satar itu disangka untuk mandi saja. Dikasih sitar. Oh, di sini laki-laki, di sini perempuan. Jadi orang banyak menyangka bahwa ketika sebuah perkara itu tidak ada di zaman Nabi, ya sudah, ini bid'ah. Fakullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iya betul, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi apakah Maulid Nabi, perayaan Isra Mi'raj, ya kan? Perayaan Isra Mi'raj itu juga kita katakan bid'ah. Padahal di situ kita hanya mengisi dengan ceramah. Maka kalau kita pahami di sini, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang berbuat baru dalam perkara kami. Apa amrina itu? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah disempurnakan Allah agama Islam. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, buatlah 7 rakaat. Bid'ah. Misalnya 4 rakaat. Misalnya di jamaknya sholat antara asar sama maghrib. Bid'ah, tidak pernah diajarkan Rasul seperti itu. Kemudian di jamaknya antara sholat subuh dengan sholat zuhur. Bid'ah. Tapi kalau bid'ah-bid'ah yang lain, ada makanya pembagian, bahkan Imam Syafi'i membagi bid'ah itu kepada 5 hal. Ada bid'ah yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang mandub dan lain sebagainya. Makanya seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, selama perayaan Maulid Nabi itu, di situ ada kemaslahatan, di situ ada maqasidnya,
maka itu boleh saja dilaksanakan. Apa misalnya anak hari ini di masjid ceramah tentang bulan Ramadan. Kenapa anak ceramah tentang bulan Ramadan? Karena itu yang menarik dibahas di bulan Ramadan. Pas 12 Rabiul Awal adalah ini hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau kita ceramah Isra Mi'raj di situ nggak enak. Atau pas Isra Mi'raj kita ceramah hijrah, nggak enak. Atau sarapan pagi kita minum es, nggak enak, gitulah dia. Atau misalnya lagi pas hari raya Idul Fitri, di situ hari bahagia, kita di situ ceramah tentang Dajjal. Mana lah orang yang enak di situ? Waduh ya Allah. Makanya di Idul Fitri kita ceramah tentang Yaumul Farah, Yaumul Surur, bagaimana kita menambah puasa Sit Minas Syawal. Ketika Maulid Nabi kita ceramah tentang lahirnya Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj kita ceramah tentang Isra Mi'raj. Maka di mana tentang letak bid'ahnya? Kalau sempat buatnya semua bid'ah, itulah yang anak katakan tadi, payahlah kita. Kalau pernah sekali anak waktu tahun 2008 anak haji, di situ ketika di samping jalan Masjidil Haram itu di situ ada dijeritkan, kullu musawwirin finnar, kullu musawwirin finnar. Siapa yang moto-moto itu masuk dalam neraka. Kullu musawwirin finnar. Ada sebutnya. Kemudian anak katakan sama yang ngomong itu, Syekh, ta'al suaya. Jadi anak ngomong ternyata, anak ambil uang real, subahu itu. Dia ini di dalam uang kalian ada foto raja. Finnar. Kullu musawwirin finnar. Maka dalam memahami hadis itu kita harus berhati-hati juga. Bahkan ulama Saudi sendiri ada fatwa Sholeh Utsaimin, Muhammad Sholeh Utsaimin, seorang ulama Saudi juga. Ada Sholeh bin Fauzan bin Fawazin. Pelajaran kita kelas ini tauhid pelajaran kelas 5 sama kelas 6 itu. Ini sama-sama ulama Saudi. Tapi ketika mereka memahami hadis kullu musawwirin finnar itu berbeda. Sholeh bin Fauzan dia itu masih hidup sampai sekarang mengatakan mengambil foto ini seperti ini fotografi itu termasuk musawwirin finnar. Tetapi dia mengatakan ketika ada hajah, ketika ada darurat kepentingan maka itu boleh. Tapi yang luar biasanya ini Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin mengatakan foto ini bukanlah taswir. Ini bukan taswir. Ini adalah isbat. Kalau taswir itu kita bentuk dari awal. Nah, itulah menggambar. Kita gambar. Tapi kalau isbat ini, kalau dia fotografi ini sama dengan cermin. Coba kita bercermin, kan sama bentuknya. Nah, yang sama bentuknya di dalam cermin itu, itulah kita isbatkan. Kita tetapkan supaya tidak berubah. Itulah hasilnya foto. Dan tidak ada taswir di situ. Kemudian ada lagi memahami yang dimaksud, kenapa diharamkan ini foto ini taswir. Taswir itu dulu disebut juga memahat berhala. Jadi di zaman Nabi Nuh itu umatnya ada 5 orang ulama di zaman Nabi Nuh itu, ulama mereka ada 5 orang meninggal, kemudian dibuatlah patungnya yusawirun ya al-asnam, dipahat patungnya, kemudian itu disembah. Kalau dulu kan orang pemahat patung kan apa? Supaya disembah dan sebagainya. Maka kayak fotografi seperti ini dia bukan taswir. Walaupun kita sebut sekarang ini alatut taswir. Dan kita bercermin, nampak muka kita. Masa kita bercermin, muka kita bid'ah gitu kan? Karena ada gambarnya di situ. Kayak di sinilah Ustaz Adi Chandra, dia tidak pernah yusawir. Mata yusawir. Dia cuma yusbitu as-surah al-mawjudah amama asyasa. Dia cuma menetapkan gambar yang ada di depan lensanya. Boleh. Makanya di dalam memahami bid'ah kadang kita terlalu ada yang keras. Makanya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita ambillah mana perkara la inkara fi umur al-mukhtalaf fiha. Tidak ada pengingkaran dalam perkara-perkara yang diperdebatkan. Apalagi kadang kita terlalu sibuk dalam permasalahan furu'. Memang setiap bid'ah dolalah itu permasalahan usul. Tapi ketika kita memasukkan perayaan Maulid Nabi ke dalam bid'ah, itu kan sudah permasalahan furu' dan lain sebagainya. Itu mungkin yang Anda dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin setelah ini kita bisa tanya jawab, karena Ustaz Radinal juga sudah datang. Jadi mana hal yang nggak bisa Anda jawab nanti mungkin bisa beliau jawab nanti. Ataupun nanti para asatidz dan ustazah yang lain bisa nanti kita di sini sharing lah ya. Ramadan
kita membaca hadis ini secara literal, jadi nanti banyak orang yang salah memahami. Makanya perlu kalimat fayasbiqul kitab itu untuk diinikan ya. Allah memilih Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Kenapa bukan Ustaz Mujahid? Karena kalau sempat nanti dipilih Ustaz Mujahid, nanti Ustaz Adi Chandra nanya, kenapa enggak Ustaz Jaka atau Ustaz Reza? Kayak gitu juga, kenapa Al-Quran ditulis pakai bahasa Arab? Nanti ditulis pakai bahasa Cina, orang Korea bilang, kenapa enggak ditulis bahasa Korea? Maka di belakang itu ada asror, ada rahasia. Kalau dalam bahasa Arab lah yang mampu untuk menerjemahkan kalam Allah Subhanahu wa taala, untuk menerjemahkan apa yang disampaikan Allah kepada Rasul yang berupa syariat gitu ya. Jadi ketika Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, itulah memang sudah pilihan Allah. Kemudian dibekali dengan hal-hal yang lainnya gitu ya. Karena ada pertanyaan nanti yang tidak habis seperti itu. Kenapa bukan Ustaz Dandi gitu kan? Maka kita akan menjawab nanti kalau seandainya Ustaz Dandi dibilang nabi akhir zaman gitu kan. Enggak enak nama Ustaz Dandi ini. Allahumma sholli Dandi, enggak enak juga. Enggak enak juga dia. Itu kan secara nama tidak enak. Dan ada hal-hal yang Ustaz, ada hal-hal yang memang sudah ditetapkan Allah dan kita tidak bisa pungkiri itu. Ana lahir dari seorang ayah yang bernama Indra dan ibu yang bernama Udayah. Itu memang sudah ketetapan Allah. Sudah ketetapan Allah, itu sudah ditetapkan Allah. Ustaz Khuldi lahir dari ayah yang bernama Sifulan dan ibu yang bernama Sifulan. Tapi ini lanjut ke pertanyaan Ustazah ini. Tetap innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak mau merubah seorang kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Makanya tadi Anda tekankan, apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu adalah berdasarkan ilmu Allah. Di mana ilmu Allah? Ilmu Allah tidak dibatasi oleh dinding, tidak dibatasi oleh waktu. Ilmu Allah sudah tahu siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Jadi misalnya ini Ustaz Mujahid. Enggak ada yang panjang di sini. Ini enggak sedikit. Nah ini Ustaz Mujahid. Inilah awal hidup Ustaz Mujahid dan ini akhirnya. Ya. Apa yang dituliskan di sini itu berdasarkan ilmu Allah yang sampai di sini. Ini kehidupan Ustaz Mujahid. Di sini dia misalnya bandal, baik, ini akhirnya apa? Masuk surga. Itu yang dituliskan. Maka perubahan hidup Ustaz Mujahid itu pun itu dituliskan berdasarkan ilmu Allah itu. Jadi bukan artinya dia sudah baik tapi sudah ditetapkan untuk jadi orang jahat maka dia jahat, tidak. Perubahan itu sudah tertuliskan juga dalam tulisan itu. Makanya yamhullah mayasya. Jadi terserah Allah apa yang mau dihapus Allah, tapi penghapusan itu kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Maka tidak ada alasan aku kan sudah diciptakan jadi orang miskin, ya sudah miskin saja. Padahal dia nggak tahu. Ya? Kalau dia, siapa tahu kita miskin sampai akhir. Makanya manusia itu disuruh berusaha. Kalau dia berusaha, kalau misalnya masalah rezeki, semua ada rezekinya. Orang sakit, kalau ada orang sakit janganlah berharap rezekinya itu banyak. Ya rezeki orang sakit sudah ada, pisang, datang tamu bawa pisang, itulah rezekinya. Cuma kadang manusia tidak menyadari ketika dia sakit ada orang bawa pisang, dikiranya pisang itu tidak rezeki. Dia merasa rezeki itu kalau ada orang datang ngasih uang 2 juta, 3 juta. Namanya orang sakit rezekinya ya pisang lah. Kalau dikasih pun dia nanti durian pun gak enak juga ya rasanya. Kalau orang bekerja ya sudah, sebesar mana dia bekerja baru dia nanti bertawakal dan lain sebagainya. Itu. Mungkin itulah yang bisa. Ada satu lagi mau lanjut tadi. Yang mengubah tulisan Lauhul Mahfuz itu ada nggak? Misalnya apa gitu bisa kita ubah gitu. Iya bisa kita ubah. Tapi perubahan itu sudah masuk dalam kitabah itu. Misalnya itu Lauhul Mahfuz, ini contohnya di Lauhul Mahfuz. Perjalanan Ustaz Khuldi sudah ada tercantum di sini. Di sini dia baik, berubah jadi jahat, ya kan? Perubahannya itu sudah tertulis berdasarkan ilmu Allah. Antum hari ini jahat.
tapi antum mau merubah diri antum. Makanya kita memahaminya, ilmu Allah itu tidak terbatas. Allah sudah tahu yang dia akan datang itu apa yang terjadi sama antum. Tapi makanya Nabi bilang itu manusia hidup di dunia ini berdasarkan hukum alam. Itu yang saya sampaikan kemarin, berdasarkan hukum alam. Ya. Kalau seandainya misalnya memang sudah Allah tetapkan ini masuk neraka, ini masuk surga, dari awal sudah Allah tetapkan, untuk apa kita hidup lagi? Yang sudah ini ya kita. Ya kan? Makanya Allah menegaskan tidak bisa berubah. Berarti innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Artinya manusia itu bisa berubah kalau dia mau merubah dirinya sendiri. Perubahan kita itu dari jelek ke buruk itu sudah diketahui Allah, dan pengetahuan Allah itulah yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Maka kalaupun antum ada berubah, perubahan itu sudah tertulis di situ. Makanya kita pun tidak tahu Lauhul Mahfuz itu. Memang Lauhul Mahfuz sudah alumni, cuma bukan itu Lauhul Mahfuz yang dianggap yang mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah menciptakan tempat-tempat, Allah memilih masjid sebagai rumahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih masjid sebagai rumahnya, Allah pilih 3 yang mulia. Yaitu ada Masjid Haram, ada Masjid Aqsa, ada Masjid Nabawi. Allah pilih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah pilih lah di antara manusia itu para nabi. Di antara para nabi Allah pilihlah rasulnya. Dan di antara para rasul Allah pilih salah satu imamnya. Sangat wajar ketika Allah mengatakan Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta dan Allah memilih sesuai dengan yang Ia kehendaki. Jadi kita juga terpilih. Kita terpilih. Kita dilahirkan di muka bumi ini, waladatka ummuka ya ibna Adam bakian, terpilih. Kenapa terpilih? Ribuan, miliaran sperma yang masuk ke dalam sel telur, satu yang lengket. Inna khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Kami ciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Coba bayangkan. Bunda kita mengandung 9 bulan susah payah. Saya ini mau yang kedua, saya lihat susah payah itu. Ya kan? Bulan pertama muntah-muntah, muntah, ya kan? Bulan kedua mintanya macam-macam. Aduh, yang makanan enggak selera, ya kan? Pengennya makan lontong aja, ya kan? Susah payah. Khalaqnal insana fi kabad, kata Allah. Jelas ya? Untuk lengket di dinding rahim itu memerlukan usaha. Inilah, ya kan? Jadi kita ini terpilih. Dari miliaran yang bertemu, kita terpilih. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Siapa tahu kita yang sekarang ini, saudara-saudara kita yang miliaran jutaan sperma itu lenyap entah kemana. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kenapa harus Muhammad? Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang biasa, peristiwa yang luar biasa, peristiwa normal dan abnormal itu di atas kudrat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kenapa harus Muhammad? Kuasa Allah. Kenapa harus Nabi Isa? Kenapa harus itu? Hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua tadi nyambung, Ustaz. Saya agak berbeda sedikit ketika memahami Lauhul Mahfuz itu. Sebab tadi betul ada ayat yang mengatakan yamhullahu ma yasa'u wa indahu umul kitab. Allah menghapus sekehendak hatinya dan baginya ada catatan besar, ya. Memang kalau di Lauhul Mahfuz itu ketetapan Allah yang tak bisa dirubah. Tak bisa dirubah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semua kami ciptakan dengan kadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana yang tak bisa dirubah? Ketetapan Allah itu, contoh, maut tak bisa dirubah, pasti datang. Matahari pasti terbit, malam akan datang. Itu adalah ketetapan Allah. Siapapun manusia tak bisa merubahnya. Tapi ada yang bisa dirubah. Apa itu? Itu catatan di tangannya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Makanya ada Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar, di mana Allah tetapkan ajal rezeki manusia, maka carilah. Jadi berbeda ya, agak berbeda. Sama dengan Hah? bapaknya. Nah, jadi begitulah. Allah Subhanahu wa taala ini sudah membuat ketetapan-ketetapan. Jadi kalau kita langgar keharmonisan Allah ini, kita sendiri yang bahaya. Ya kan? Allah buat keadilan, kita langgar. Allah buat keseimbangan, kita langgar. Apa contohnya? Ketahuan Allah. Hai manusia, di bumi ini harus ada hutan yang harus kalian jaga. Tapi di antara kita ada yang illegal logging, maka terjadilah banjir bandang. Hai manusia, kalian di muka bumi ini jangan terlalu banyak menghisap asap rokok, nanti lapisan ozon ini. Ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketetapan Allah. Pakai peci lebih enggak berat. Jadi ada lauhul mahfuz, ada yang tadi yang ayat yang Allahu ma yasha itu di tangan malaikat. Malaikat mencatat seluruh amal, nanti kan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Malaikat naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit tapi berbeda sama ya. Ramadan